lagi dengan Lutkah, dan untuk video general reading kali ini adalah zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2020. Oke guys, seperti biasa kartunya udah aku shuffling, udah aku siapin, dan kita akan siap reading. Sebelumnya aku akan ingatkan kalian seperti biasa bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya tidak bisa semuanya resonate. Kalau kalian berminat untuk personal reading, kalian bisa lihat description box aku, ada nomor WA di situ. Dan aku lagi buka coaching, ya. Kalian bisa hubungi nomor tersebut dan nanti akan dikasih jadwal coaching. Oke. Baiklah, untuk Capricorn di bulan Agustus tahun 2020, aku akan buka kartunya. Yang pertama ada Strength. Lalu yang kedua ada Ten of Swords. Kartunya udah sengaja aku shuffling supaya kita tinggal reading, ya. Lalu ada Six of Cups, Queen of Cups, Ace of Wands. Oke, untuk Capricorn di bulan Agustus tahun 2020, yang aku rasa di sini energi kalian dengan adanya kartu The Strength ini melambangkan adanya keberanian, keyakinan, kemauan, kesabaran. Jadi jadi kamu tuh kayak di bulan Agustus ini Capricorn, kamu seperti menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan di kehidupan kamu yang selama ini kamu pikul. Oke? Kamu kayak melihat ke dalam diri kamu sendiri untuk menemukan suatu kekuatan diri kamu. Itu general energinya. Lalu untuk career conditions kamu di bulan Agustus, dengan adanya kartu Ten of Swords di sini, aku ngerasa Ten of Swords. Aku nggak tahu ada apa di Capricorn, di career conditions kamu di bulan Agustus. Kemungkinan tidak semuanya resonate seperti biasa ya. Ada yang resonate dan ada yang tidak. Jadi aku ngelihat di career condition kamu mungkin ada sesuatu yang ada suatu kendala di sini, Capricorn. Misalkan ini mungkin tentang perusahaan kamu atau mungkin bisnis kamu. Aku ngelihatnya seperti ada suatu proyek besar yang sedang kamu kerjakan. Itu kemungkinan ada sedikit kendala, dan ini emosinya di sini yang aku rasa ada sebuah keputusasaan, ada kemarahan, ada kelelahan, ada kekalahan juga. Jadi saran aku berhati-hati untuk tidak membiarkan sesuatu menunda-nunda atau mungkin misalkan kamu terlalu suka menunda atau misalkan kamu lengah sedikit supaya kamu bisa tetap fokus di career condition kamu di bulan Agustus. Oke? Untuk menghindari sebuah kendala yang tidak terduga ada di sini. Dan saran aku, nggak semuanya akan sempurna ya. Kita semua perlu belajar dari suatu kesalahan kita. Jadi, apabila kamu mengalami suatu kegagalan, bangkit, cepat bangkit. Oke? Langsung perbaiki sesuatu hal tersebut. Lalu dan di sini nantinya kamu bisa ngerti bagaimana bisa melihat, mendapatkan suatu pengalaman
agar di masa depan kamu waktu bekerja mengerjakan sesuatu hal, entah ini yang berhubungan dengan perusahaan tempat kamu bekerja atau mungkin ini your own business, kamu bisa tahu di masa depan tuh kamu harus seperti apa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Pastikan kamu meriksa secara menyeluruh investasi apapun sebelum melakukan suatu pembelian. Misalkan kamu punya bisnis, kamu harus make sure dulu. Dan batasi pengeluaran kamu di bulan Agustus, Capricorn. Oke? Lalu untuk love conditions kamu di sini yang aku rasa dari kartu, dengan adanya Six of Cups, ini menunjukkan beberapa masalah dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Karena salah satu atau dua-duanya lagi atau kayak bertingkah gak dewasa, terlalu kekanak-kanakan. Dapat menandakan kayak apa ya, kurangnya bisa menanggapi suatu hal secara dewasa. Masih suka main-main. Aku akan jelaskan secara gamblang untuk Six of Cups. Untuk kamu yang single, kamu akan terlibat cinta romantis dengan seseorang dari masa lalu ya. Teman masa kecil, entah ini mungkin mantan kamu, seseorang dari bisa jadi teman lama kamu, dari teman TK mungkin, pokoknya teman lama, teman kecil kamu. Atau bisa juga mantan. Mungkin akan kembali ke dalam kehidupanmu, Capricorn. Menjalin hubungan ya, kembali dengan mantan itu bukan masalah. Asalkan hal yang menjadi penyebab kalian putus itu telah terselesaikan. Supaya tidak terulang lagi apa yang sudah terjadi dulu. Oke? Kalau kamu bertanya-tanya tentang perasaan seseorang ke kamu, aku rasa dari kartu dia masih belum bisa melupakan mantan dia atau seseorang di masa lalu sepenuhnya. Oke? Lalu untuk yang berpasangan, dari kartu aku ngerasa kamu perlu memfokuskan hubunganmu ke masa depan bukan ke masa lalu. Ini hubungannya ke masa lalu lagi loh. Ini yang berpasangan ya. Tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Lalu, kemungkinan mantanmu akan datang kembali dan mencoba untuk kembali meraih hatimu itu ada. Ya. Saran aku pikirkan baik-baik dan jangan terhanyut nostalgia. Karena dia menjadi mantan karena suatu alasan kan. Jadi fokus dengan hubunganmu yang sekarang ini guys. Atau sesuatu yang berhubungan dengan mantan atau masa lalu menjadi penyebab pertengkaran di hubunganmu yang sekarang. Jadi hati-hati. Pikirkan baik-baik apa yang ingin kamu raih di bulan Agustus, apa masa depan yang ingin kamu raih. Oke? Lalu kemungkinan yang kedua adalah berpasangan, kamu dan pasangan sedang romantis dan mesra-mesranya. Aduh. Tapi sudah saatnya hubunganmu berkembang jadi hubungan yang dewasa, guys. Kalian harus lebih saling mengenal satu sama lain, ya. Saling bertukar pikiran atau curhat, saling memahami satu sama lain. Menunjukkan rasa cinta tuh gak harus selalu dengan melakukan hal-hal romantis loh. Oke? Tapi juga bisa dengan gestur-gestur lain seperti kamu bisa mendukung dia waktu membutuhkan, kamu bisa mengerti dia, mengenal dia lebih jauh lagi karena kedekatan secara emosional dan intelektual itu penting. Oke? Fokuskan hubungan kalian ke masa depan. Lalu, kemungkinan yang ketiga adalah hubunganmu mungkin ada masalah dikarenakan salah satu dari kalian bersikap kekanak-kanakan. Tuh. Jadi kayak ada pertengkaran-pertengkaran kecil karena ketidakdewasaan. Akhirnya itu membuat hubungan kalian dirasa udah hambar. Saran aku adalah coba kalian bernostalgia lagi, mengunjungi tempat-tempat yang penuh kenangan manis, karena hal ini yang akan membantu mengingat kembali kenapa dulu kalian saling tertarik dan menyayangi. Oke?
Karena hubungan yang terlalu biasa, nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, itu kemungkinannya kurang baik ya. Kamu perlu berusaha agar hubungan menjadi jauh lebih baik lagi. Yakini dirimu. Right? Lalu untuk challenge-nya di bulan Agustus Capricorn, challenge yang akan kalian hadapi yaitu challenge itu tantangan, jadi obstacle ya. Tantangan kamu adalah kamu harus melawan emotional immaturity. Kembali lagi, sikap kekanak-kanakan kamu itu tadi. Ya, sikap kekanak-kanakan kamu itu tadi yang harus harus kamu, itu tantangan kamu Capricorn di bulan Agustus. Tantangan kamu itu. Kamu harus bersikap lebih dewasa, bisa bersikap lebih dewasa lagi. Karena itu bisa mempengaruhi ke energi kamu. Right? Misalkan kalau di energi financial career, itu kamu bisa lebih memahami bagaimana sih caranya menabung. Jadi tidak memikirkan untuk bagaimana membelanjakan uang bermewah-mewah ya. Karena itu hanya pikirannya anak-anak yang masih ingin, maksudnya tidak mikir jangka panjang ya. Pemikiran yang tidak dewasa ya kan. Itu akan berpengaruh ke financial, pekerjaan, kehidupan percintaan juga. Oke? Jadi tantangan kamu adalah bersikaplah dewasa, bagaimana sih, bagaimana sih ke depannya, apa yang harus aku lakukan, seperti itu. Pembelajaran yang akan kamu dapatkan adalah Ace of Wands. Kamu harus lebih bisa memperhatikan lagi, respect lagi, kamu harus commit with yourself, gimana kamu akan belajar untuk action. Oke, untuk bisa melakukan suatu hal yang gimana sih aku harus bersikap dewasa tuh seperti apa. Kamu jadi ngerti action yang harus kamu lakukan tuh apa gitu. Oke. Kita akan lebih jauh melihat ke arah pekerjaan kamu. Aku oracle cards-nya ada di sini. Tunggu sebentar. Oracle cards untuk pekerjaan di sini ada deep breathing. Nggak cukup. Tunggu sebentar guys. Oke, deep breathing ya. Di pekerjaan. Deep breathing di sini apa yang dimaksud dengan deep breathing? Jadi, di bulan Agustus ini istilahnya itu begini, kamu disuruh take a deep breath, kamu disuruh menarik nafas panjang. Aku rasa di bulan Agustus mungkin kamu kayak berhenti untuk menarik nafas panjang, untuk bagaimana bisa istilahnya, jadi gini, kamu itu disuruh clear your mind. Kamu harus bisa berpikir bagaimana kamu menenangkan dirimu. Kamu bisa membuat pikiranmu lebih jelas, memimpin kamu bagaimana caranya untuk bisa bekerja dengan lebih baik di bulan Agustus ini. Kan di bulan Agustus ya, pekerjaan kamu tuh lebih mengarah ke bagaimana kamu bisa. Jadi kamu disuruh untuk istilahnya gini, kamu disuruh untuk mengolah emosi kamu agar kamu itu bisa tahu, misalkan ada kendala ya di bulan Agustus ini di pekerjaan kamu, di career condition ada sebuah kendala yang ini akan membuat kamu itu ngerasa putus asa. Nah, di sini kamu disuruh deep breathing. Kamu disuruh menarik nafas panjang untuk clear your mind, untuk membuat pikiranmu itu tetap tenang, dan kamu akan dipimpin, di-leading oleh rasa cinta yang kamu miliki, rasa tenang yang kamu miliki. Oke, Capricorn.
Lalu yang kedua di sini ada create art. Jadi di sini jadi I'm an artist. Kamu adalah sang pencipta untuk dirimu, untuk apa yang kamu pikirkan, untuk apa yang bisa kamu buat, untuk ide-ide yang kamu punya di dalam kehidupanmu. Jadi, kamu yang punya kendali untuk bagaimana membuat dirimu tetap bangkit. Tetap semangat di pekerjaan, Capricorn. Lalu yang ketiga adalah look for various. What I believe, I see, appear before me. Ya, jadi apa sih yang kamu yakini, kamu tuh akan ngerti nanti. Apa, bagaimana kamu bisa berpikiran untuk lebih connect dengan potensial yang ada di dalam diri kamu. Jadi di bulan Agustus nanti tuh kamu tuh bisa tahu bagaimana caranya kamu mengkoneksi diri kamu dengan potensial yang ada di dalam diri kamu. Oke? Yakini itu. Kalau misalkan kamu mengalami kendala, yakin bahwa kamu itu bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi nggak boleh putus asa, pesannya gitu. Lalu di kehidupan percintaan kalian Capricorn. Di sini kartu yang pertama adalah flirt, extend your light-hearted energy to others. Yang kedua, this could be the one. Lalu yang ketiga, wedding. This situation involves marriages. Yes. Tuh, dari oracle cards-nya ada 3 ya. Flirt, this could be the one, and wedding. Kalian berdua itu, untuk yang berpasangan, kalian berdua itu cocok sebenarnya. Hanya sikap kekanak-kanakan kalian itu loh. Jadi saran aku, belajarlah untuk bisa lebih dewasa lagi guys. Oke, karena sebenarnya kamu tuh yakin loh kalau this could be the one. Oke, pasangan kamu ini adalah yang kamu butuhkan. Kamu sayang banget sama dia. Kamu yakin sama dia. Oke? Untuk yang single, itu dia, kamu akan terlibat dengan seseorang, cinta romantis dengan seseorang dari masa lalu, aku rasa. Entah ini mantan, entah ini mungkin teman lama kamu. Oke. Dan saran aku kembali lagi, kamu sebenarnya di sini nanti di bulan Agustus. Nanti ya, sekarang udah Agustus guys. Kamu ngerasa happy sih dengan seorang tersebut. Oke? Dan kamu yakin kalau dia the one. Setelah kamu yakini kalau dia the one kamu akan merasa benar-benar menyatu dengan dia. Kalian akan sama-sama bisa jalan ke hubungan yang lebih serius lagi. Jadi yang namanya mantan, lewatkan ya. Ikhlaskan, karena udah lewat. Seperti yang tadi aku bilang, kenapa dia bisa jadi mantan? Karena itu ada alasannya kan? Dan sekarang, message dari spirit guide kalian. Aku di sini dapat 3 message. Aku bacain dari yang pertama. Oke. Di sini pesannya adalah kamu menciptakan momen penuh kesadaran sepanjang harimu. Yang ini mengingatkan bahwa dirimu adalah cinta dan keajaiban bahwa cinta dan keajaiban adalah suatu hal yang alami. Jadi kamu create mindful moment di bulan Agustus. Yang kedua adalah my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Kebahagiaanmu adalah refleksi langsung dari kepercayaan yang kamu miliki di alam semesta ini. Jadi kebahagiaan yang kamu miliki itu adalah refleksi dari keyakinan yang kamu punya loh. Lalu yang ketiga adalah I surrender to a power greater than me.
kamu menyerah pada kekuatan yang lebih besar darimu. Kekuatan alam semesta lah yang membimbing kamu, yang menjaga kamu, yang mengarahkan kamu untuk bisa yakin sesuatu hal baik ada di depanmu. Oke? Aku rasa cukup untuk Capricorn di bulan Agustus. Semoga kalian suka. Thank you dan see you on my next video. Bye! Halo, ketemu lagi dengan Luka. Dan untuk general reading kali ini adalah zodiak Aquarius di bulan Agustus tahun 2020. Oke. Guys, seperti biasa kartunya udah aku siapin, udah aku shuffling, dan sekarang tinggal kita buka satu persatu. Ingat bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya tidak bisa semuanya resonate. Oke, jadi aku harap kalian bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing, guys. Alright, Aquarius. Aku akan mulai buka kartunya. Yang pertama ada Queen of Swords. Yang kedua ada Seven of Swords. Eight of Pentacles. The Tower. And the Fool. Perpaduan yang pas. Ada The Tower dan The Fool. Alright, untuk Aquarius di bulan Agustus tahun 2020, di sini aku rasa dari kartu energi kalian Aquarius di bulan Agustus adalah Queen of Swords yang di sini menunjukkan beberapa makna. Bisa jadi ada ketegasan, kecerdasan, ya, yang matang dan tanpa emosi. Jadi kalian bisa control yourself, control emotion, ya. Dan di sini tanda bahwa kamu perlu untuk menjadi mandiri dalam berpikir dan dalam mengambil sebuah keputusan, right? Aku nggak tahu keputusan banyak kayak di dalam kehidupan. Misalkan kamu harus memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan, kamu harus ngambil A atau B, itu kamu bisa berpikir lebih matang di bulan Agustus ini. Alright, dan untuk career condition kalian, Aquarius, aku rasa dari kartu di sini about solve problem, tuh kan ada problem, ada masalah di sini tentang menggunakan cara berpikir kamu bisa lebih menggunakan pikiran yang lebih tenang untuk memecahkan masalah. Dan ini tentang berpikir bagaimana karir kamu itu tuh ada permasalahan di tahun ini yang aku rasa kamu akan mengambil sebuah keputusan. Kamu bisa berpikir lebih tenang. Kamu memerlukan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan pemikiran yang cepat untuk melewati masalah karir kamu ini. Masalah karir, financial kamu, ya. Lalu untuk oracle cards di career condition kamu, di sini ada, oke, aku buka dari ini dulu. Career condition kamu yang pertama di sini ada look for various. Jadi aku rasa di bulan Agustus kamu akan mengerti bagaimana cara kamu berpikir untuk bisa mengkoneksikan diri kamu untuk tahu potensial kamu di dalam pekerjaanmu. Oke? Potensi kamu di dalam pekerjaanmu itu apa? Kamu bisa meyakininya, kamu bisa melihat sesuatu itu karena kamu harus memikirkan, kamu harus mengambil suatu keputusan penting di situ. Nggak tahu apa, seks. Seks ini bukan maksudnya kamu bukan seks beneran ya, maksudnya gini, apa jenis pekerjaan, keputusan yang kamu tuh punya experience kamu di dalam pekerjaanmu itu apa?
gitu. Dan apa hubungannya, apa koneksinya ke dalam kehidupan kamu itu apa gitu. Kamu jadi ngerti pengalaman-pengalaman kamu di dalam pekerjaanmu itu apa aja, itu kamu jadi tahu gitu. Dan kamu harus mengembangkan kemana itu kamu jadi ngerti gitu. Oke. Lalu yang terakhir ada sweet treat. Di sini tuh maksudnya gini, kamu jadi tahu apa sih pekerjaan favorit kamu. Dan itu mengingatkan kamu apa dan bagaimana kamu bisa merasakan pekerjaan itu benar-benar kamu kuasai. Dan kamu bisa tahu begitu menyenangkannya pekerjaan ini gitu. Kamu jadi bisa ngerti nantinya di bulan Agustus. Oke. Lalu di kehidupan percintaan, love conditions kamu di bulan Agustus, Aquarius. Dari sini aku rasa dalam hubungan percintaan ini ada pertanda baik dengan adanya Eight of Pentacles. Ada pertanda baik bahwa kamu mulai bisa mulai mengerti bagaimana caranya berusaha dalam suatu hubungan. Berusaha menemukan cinta yang pantas buat kamu dapatkan. Kayak gitu. Aku akan jelaskan secara gamblang untuk Aquarius single dulu ya. Jadi dari kartu, kalau kamu punya gebetan, terus kamu tanya, gimana perasaan dia ke aku sih kak sebenarnya? Dari kartu aku rasa dia mungkin tertarik sama kamu, tapi dia kayak terlalu sibuk dengan pekerjaan atau studinya. Sehingga dia tuh kayak gak punya waktu untuk melakukan pendekatan ke kamu. Entah ini kamu Aquarius, entah ini orang yang kamu fokuskan ya. Seperti biasa, ingat bahwa ini adalah general reading. Oke? Lalu, yang kedua, kalau seseorang tertarik sama kamu, bisa jadi orang tersebut, orang yang baru kamu kenal, atau seseorang yang belum kamu kenal dengan baik gitu ya, benar-benar baru gitu. Jadi saran aku, jangan tergesa-gesa untuk mengatakan iya ke orang tersebut. Pastikan kamu benar-benar mengenali dia dengan baik, oke? Kamu harus yakin dengan perasaan kamu, dan yakin bahwa dia adalah sosok kekasih yang kamu inginkan. Jangan terburu-buru, oke? Untuk memiliki pasangan. Lakukan selangkah demi selangkah, berkenalan, bersosialisasi dulu dengan baik, oke? Lalu yang ketiga adalah, kalau kamu single, terus kamu menerima cinta yang baru, aku sarankan kamu harus move on dulu dari hubungan masa lalu. Oke? Kamu harus sembuh dulu dari rasa sakit hati, kecewa, dan trauma dari hubungan masa lalu. Selesaikan urusan-urusan yang belum kamu selesaikan dengan mantan kalau masih ada. Lalu belajarlah dari kesalahan di hubungan masa lalu itu agar nggak mengulangi kesalahan yang sama di hubungan yang nantinya akan kamu jalani, Aquarius. Oke? Dari kartu ini tuh juga bisa ya, menunjukkan seseorang yang memikirin kamu terus-menerus. Tapi bisa juga ini kamu yang selalu mikirkan orang yang tidak merespon perasaanmu pada saat ini. Kamu masih memikirkan cara agar dia bisa tertarik kepada kamu, Aquarius. Nah, tuh. Oke, sekarang yang berpasangan, aku bahas yang berpasangan. Kalau kamu dan pasangan sedang bekerja keras untuk membangun hubungan dan sedang mempersiapkan masa depan kalian bersama, kalian tuh sangat berdedikasi dan berkomitmen loh di hubungan ini. Tapi kartu ini tuh bisa berarti kayak salah satu pihak lebih berusaha keras daripada pihak lainnya dalam merawat hubungan. Terus aku bilang di dalam hubungan juga wajar kalau ada pertengkaran kecil ya. Itu untuk memperkuat hubungan kalian, guys. Dan aku rasa kayaknya hubungan kalian sedikit terganggu dengan beban pekerjaan atau studi yang kamu atau pasanganmu lagi jalanin sekarang.
Jadi saranku, kalian harus berpandai-pandai menyisihkan waktu dan energi untuk hubungan kalian. Kalau kalian mau hubungan ini berhasil, oke? Bijaksanalah membagi waktu antara pekerjaan atau studi dengan kehidupan cinta. Habiskan waktu berkualitas, oke? Lalu aku akan lihat dari Oracle Cards. Romance Angel Oracle Cards di sini yang pertama ada Let Your Friends Help You. Lalu yang kedua Trust. Dan yang ketiga Honeymoon. Yap. Jadi untuk kalian yang mau ngebet seseorang di sini, kalau kalian udah punya orang yang sedang kalian fokuskan, kemungkinannya adalah kamu membutuhkan bantuan temanmu untuk bisa mendekati dia, orang tersebut. Karena mungkin orang itu tidak sadar kalau kamu lagi deketin, saking sibuknya dia di pekerjaannya. Aku rasa nanti di bulan Agustus ada temen yang akan membantu kalian untuk bisa saling deket, guys. Right? Lalu kalian harus meyakini bahwa kalian harus mempunyai keyakinan, percaya bahwa kalian bisa bareng-bareng. Oke? Dan honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Kalian akan sama-sama honeymoon, enjoy your love life. Untuk yang berpasangan juga, kemungkinan nantinya akan kalian bisa mengatasi yang namanya kekurangan waktu untuk berdua. Kemungkinan juga akan ada teman yang membantu kalian mungkin untuk bisa enjoy your time together. Kalian juga aku rasa punya keyakinan yang kuat bahwa kalian itu bisa happy sama pasangan kalian. Oke? Lalu, untuk obstacle, tantangan apa sih yang akan kamu hadapi Aquarius di bulan Agustus? Dengan adanya kartu The Tower di sini. Tower. Akan ada perubahan besar, guys. Ya, kamu harus melawan tantangan. Tantangan kalian adalah adanya perubahan besar. Jadi tantangan kalian tuh sebenarnya mengarah ke diri kalian sendiri yang mengisolasi yang kalian itu terperangkap di dalam pikiran kalian sendiri yang berhubungan kalau misalkan pekerjaan ya. Kalian tuh bingung aja mikirin kerjaan, sibuk mulu. Sampai kalian tuh lupa sama orang-orang di sekitar kalian. Sampai kalian tuh lupa sama pasangan kalian. Kalian tuh terlalu sibuk gitu. Dan tantangannya adalah kamu harus melewati yang namanya pikiran-pikiran yang ada di kalian harus melewati jebakan-jebakan atau isolasi yang ada di pikiran kalian sendiri. Oke, lepaskan penjara di dalam pikiran kalian itu. Kalian harus keluarlah bersosialisasi, kumpul sama teman sebentar, kalian enjoy your moment sebentar, enjoy your life, enjoy your holiday, enjoy your weekend sebentar gitu. Jangan kerja terus. Yang dimana nanti pembelajaran yang akan kamu dapatkan di bulan Agustus adalah the full. Kalian itu bisa kayak mengikuti insting kalian. Kalian akan mengerti bagaimana memulai sesuatu hal baru. Misalkan di pekerjaan itu kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan. Kalian akan lebih terbuka pikirannya untuk bagaimana cara bekerja itu dengan pikiran yang lebih tenang, dengan tanpa isolasi atau pikiran-pikiran yang gimana kalau aku begini ya, gimana kalau aku begitu ya. Semuanya berpikiran tentang negatif-negatif itu akan terlepas. Oke, kalian bisa membaik di kehidupan financial, karir, kalian akan membaik di kehidupan percintaan. Oke, karena ada kartu The Honeymoon di situ. Dan aku rasa bagus readingan untuk Aquarius, that's really great. Yang dimana aku harap, aminkan ya guys, kalian bisa mendapat the full ini.
Kalian akan mendapatkan the full ini, suatu perubahan awal yang baru di dalam kehidupan kalian di bulan Agustus. Akan ada awal baru di kehidupan percintaan yang dimana akan mengarah ke hal yang lebih baik lagi. Pekerjaan juga kalian bisa mempelajari banyak hal, dapat knowledge baru, experience lagi. That's great. Dan ada satu message dari spirit guide kalian. Kalian dapat satu message, yaitu in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Ya. Ada di mana waktu aku bisa menyerah pada kehadiran cinta yang kuat melalui doa, kontemplasi atau meditasi, dan keheningan. Jadi kamu nanti itu akan bisa berserah kepada Sang Semesta melalui kehadiran cinta yang kuat. Mungkin kamu akan mengerti bahwa kamu didukung oleh pasanganmu di sini atau orang yang sedang kamu fokuskan pada saat ini, dan itu akan menjadikan kamu lebih kuat sehingga kamu ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Semesta untuk berdoa, untuk menenangkan diri, untuk mendapat keheningan sehingga kalian akan tahu kalian harus jalan ke arah yang mana dan mendapatkan the full. Oke? Aku rasa cukup untuk Aquarius. Semoga kalian suka. Thank you dan see you on my next video. Bye!